Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah, dan Nur Azizah, dan juga Nur Rizky Amelia. Kami adalah mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020 di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Jadi, kami akan menjelaskan tentang terjemah Al-Quran metode 40 jam Istiqlal untuk memenuhi tugas final test mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ali Muhammad Zainal Abidin. Seperti yang kita ketahui, perhatian umat Islam dalam menghayati dan mempelajari Al-Quran sangat besar, dikarenakan Al-Quran merupakan pedoman hidup di dunia dan akhirat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya cara yang digunakan untuk menghayati dan mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah dengan metode penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam. Metode penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam adalah salah satu metode yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Materi dalam pembelajaran program terjemah Al-Quran sistem 40 jam ini terdiri dari 2 bagian, yaitu materi pokok terjemah dan materi tambahan. Yang pertama, latar belakang penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam. Pada pertengahan tahun 1990 di Surabaya, Ikatan Persaudaraan Haji yang dimotori oleh Ahmad Khalil mengadakan suatu musyawarah guna untuk menyusun suatu misi untuk membangun sebuah lembaga yang berkiprah di bidang ilmu Al-Quran. Ikatan Persaudaraan Haji merupakan sekelompok orang-orang yang selamat dari peristiwa Mina pada 2 Juli 1990 Masehi. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan dari tragedi Mina tersebut, mereka kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama di Mina. Namun kemudian, ketika membaca Al-Quran, Ikatan Persaudaraan Haji tersebut tidak bisa mengerti dan memahami isi Al-Quran tersebut. Nah, berangkat dari kesadaran pribadi dan keprihatinan terhadap kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Al-Quran, Ikatan Persaudaraan Haji yang dimotori oleh Ahmad Khalil berusaha untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang ilmu terjemahan Al-Quran. Dari hasil musyawarah tersebut, Ahmad Khalil dan dibantu oleh rekan-rekannya, yaitu Muhaimin As'ad, Anas Adnan, Abdussalam, Sumarno, Muslimin, Imam Nasir, dan Romrawi menemukan suatu metode memahami Al-Quran dengan cepat dan singkat yang dinamakan sistem 40 jam. Dan kemudian dibentuk program terjemah Al-Quran sistem 40 jam 3624 kosakata pada surah Al-Baqarah juz pertama. Nah, untuk pemilihan surah Al-Baqarah dalam metode ini, selain dikarenakan surah tersebut merupakan surat yang terdapat di juz pertama di dalam Al-Quran, juga merupakan surat terpanjang di dalamnya dan mengandung 3624 kosakata. Terus, kegunaan dari metode ini ialah memudahkan sang pengguna metode dalam memahami dan mengingat kosakata bahasa Arab yang ada pada juz-juz selanjutnya. Semakin banyak kosakata yang dihafal dalam surah Al-Baqarah, maka semakin sedikit kosakata yang akan dihafalkan. Karena 89% kosakata yang ada di dalam Al-Quran terdiri dari kosakata yang diulang-ulang. Yang kedua, terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Terjemah Al-Quran sistem 40 jam merupakan suatu metode mengajar untuk menerjemahkan Al-Quran dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Dengan menggunakan sistem ini, jamaah kajian diharapkan bisa menguasai suatu kajian materi di setiap jenjangnya, sehingga dapat ditempuh dalam alokasi waktu 40 jam. Jika menggunakan sistem belajaran seperti ini, maka diperlukan waktu 20 kali pertemuan selama 5 bulan,
dengan rincian dilakukan setiap minggu dengan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu sebanyak 90 menit di tiap-tiap pertemuan. Nah, ini ada salah satu contoh dari terjemah Al-Quran sistem 40 jam paket 1 juz 1. Bisa dilihat di tabel, terdiri dari 20 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama itu ada 88 kosakata, pertemuan kedua 95 kosakata, dan seterusnya sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-20. Baik, kita langsung saja ke pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama ini terdiri dari Quran Surah Al-Fatihah sampai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Nah, pada pertemuan pertama, jumlah kosakata yang dihafalkan atau dipelajari sebanyak 53 kosakata. Adapun ayat yang diberi garis kotak berwarna merah merupakan kosakata yang baru. Jumlah kosakata pada pertemuan pertama sebanyak 88 kosakata, sedangkan 35 kosakata sisanya merupakan kosakata yang diulang. Pada pertemuan kedua, itu dimulai dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 12. Nah, pada pertemuan kedua ini, jumlah kosakata yang dihafalkan atau dipelajari sebanyak 41 kosakata. Jumlah kosakata keseluruhan sebanyak 95 kosakata, sedangkan 54 kosakata sisanya merupakan kosakata yang sama ataupun telah dihafalkan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini pada pertemuan ketiga yang dimulai pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan ayat 17. Pada pertemuan ketiga ini, jumlah kosakata yang dihafalkan atau dipelajari sebanyak 28 kosakata. Jumlah kosakata keseluruhan sebanyak 98 kosakata, sedangkan 70 kosakata sisanya merupakan kosakata yang sama ataupun telah dihafalkan di pertemuan sebelumnya. Ya, baik, langsung saja kita ke pertemuan ke-20, yakni merupakan pertemuan yang terakhir pada paket pertama ini, di mana pada pertemuan yang ke-20 ini jumlah kosakata yang dihafalkan atau dipelajari sebanyak 17 kosakata. Jumlah kosakata keseluruhan sebanyak 320 kosakata. Nah, sedangkan 203 kosakata sisanya merupakan kosakata yang sama ataupun telah dihafalkan di pertemuan sebelumnya, yakni dari pertemuan ke-1 hingga ke-19. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Rizky Amelia. Metode penerjemahan Al-Quran metode 40 jam. Mengapa harus sistem 40 jam? Hal ini disebabkan karena sistem ini diharapkan masyarakat bisa menguasai suatu kajian materi tertentu dalam setiap jenjang yang dapat dijangkau dalam durasi waktu 40 jam. Sebagaimana materi-materi kajian yang lain, kajian terjemah ini dapat pula diberikan 2 kali dalam setiap minggu dan durasi waktu masing-masing 90 menit. Berarti setiap minggu 3 jam. Dengan demikian setiap bulannya 12 jam. Jadi dalam waktu 3 bulan 12 kali 3 jam adalah 36 jam. Kemudian ditambah 4 jam lain sebagai langkah untuk mengadakan evaluasi secara umum. Dengan demikian, satu paket yang bermuatan 1 juz Al-Quran, misalkan 1 juz kurang lebih dari 3.624 kosakata, setelah dibagi ayat per ayat dalam setiap kali tatap muka, akan dapat direalisasikan dalam waktu 40 jam itu. Ditambah dengan diadakan evaluasi di akhir setiap tatap muka yang bukan saja berfungsi untuk memantapkan materi kajian yang diterima, tetapi juga bisa menimbulkan motivasi untuk berkompetisi antar peserta itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu materi dan media pembelajaran Al-Quran metode 40 jam. Sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pelaksanaan pembelajaran, materi dalam pembelajaran program terjemah Al-Quran sistem 40 jam ini terdiri dari 2 bagian, yaitu materi pokok terjemah dan materi tambahan.
Materi pokok terjemah adalah berupa ayat-ayat Al-Quran, penjelasan kebahasaan pada paket 1-3, maksud kandungan ayat berisi asbabun nuzul dan kandungan ayat, serta dilengkapi dengan materi tambahan berupa aplikasi tajwid, nahwu, shorof, balaghah, dan ulumul Quran, serta tafsir sesuai dengan tingkatan paket pembelajaran. Materi pada pembelajaran ini disusun dengan bercermin pada penurunan Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur, juga berdasarkan pada anggapan bahwa pelajaran itu harus dimulai dari yang umum menuju pada yang khusus dan dari yang mudah kemudian mengarah pada yang lebih rumit. Maka disusunlah materi pembelajaran terjemah ini dengan sistematis. Untuk materi ayat-ayat Al-Quran dimulai dari juz 1 untuk materi pada paket 1, juz 2 untuk materi paket 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk materi tambahan berupa dasar-dasar ilmu nahwu shorof, pengenalan isim huruf fi'il, untuk lebih jelasnya tentang materi pembelajaran program terjemah Al-Quran sistem 40 jam ini dapat dilihat pada lampiran. Penempatan ayat-ayat Al-Quran pada juz 1 sebagai materi pada paket pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagian besar kosakata Al-Quran terdapat pada surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah di juz 1 ini. Dengan mempelajari materi ini terlebih dahulu, diharapkan peserta akan lebih mudah mengikuti pelajaran pada paket-paket berikutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, materi tambahan tidak diberikan secara bersama-sama dengan materi pokok. Diberikan secara bersama-sama di sini maksudnya adalah dalam memberikan materi tambahan, ustadz atau ustazah selalu menggunakan materi tambahan. Ustadz atau ustazah selalu menggunakan materi pokok berupa ayat-ayat Al-Quran sebagai acuan. Sebagai contoh, misalnya ketika ustadz atau ustazah memberikan materi tambahan pada paket 1 tentang huruf, maka peserta diajak untuk memperhatikan kata demi kata pada ayat-ayat yang telah dipelajari untuk mencari mana yang termasuk huruf, begitu juga pada materi yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan tentang referensi program terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Baik dalam pengajaran maupun buku panduan yang disediakan sebagai sumber pengambilan dan referensinya terdiri dari buku-buku berbahasa Indonesia dan Arab. Di antaranya ialah 1. Kitab-kitab tafsir. A. Tafsir Jalalain, B. Tafsir Ibnu Katsir, C. Tafsir Al-Marughi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, buku terjemah. A. Al-Quran Departemen Agama, B. Tafsir Al-Azhar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu ada Ulumul Quran, A. Al-Itqan As-Suyuti, B. Ulumul Quran Dr. Subhi As-Salih, dan lain-lain. Yang keempat, kitab Qori'ah, A. Imla Umanna Bihi Ar-Rahman Al-Akbari, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu ada kamus, A. Kamus Al-Kalali, dan B. Kamus Mahmud Yunus, dan lain-lain. Untuk yang keenam yaitu Ulumul Lughah, A. Imriti, B. Alfiyah Ibnu Malik, dan C. Jurmiyah, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan pengaruh program terjemahan Al-Quran sistem 40 jam terhadap masyarakat. Keinginan dan minat mereka untuk belajar Al-Quran secara praktis melalui sistem terjemahan 40 jam ini pertanda adanya fenomena kesadaran untuk mempelajari, mengkaji, dan memahami isi Al-Quran. Secara parsial, pengaruh masing-masing faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor materi. Faktor materi mempunyai pengaruh bermakna, artinya jika penerapan program terjemahan Al-Quran sistem 40 jam ditingkatkan, maka minat masyarakat akan meningkat. Lalu yang kedua, faktor metode. Faktor ini tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan program terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Tidak signifikannya faktor metode tersebut disebabkan karena dalam penerapan program tersebut masih dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terdeteksi. Lalu yang ketiga, faktor waktu. Faktor ini mempunyai penerapan program terjemahan Al-Quran. Dengan demikian, semakin tinggi waktu yang disediakan akan semakin meningkatkan tingkat efektivitas penerapan program tersebut. Lalu yang terakhir, faktor instruktur atau dai juga mempunyai pengaruh yang bermakna. Faktor ini merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan program terjemahan Al-Quran sistem 40 jam.
Lalu terjemahan Al-Quran sistem 40 jam sebagai dakwah alternatif. Berdasarkan pengamatan dan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka mempelajari Al-Quran yang begitu kaya akan perbendaharaan kata dan susunan kalimatnya, maka dituangkanlah dalam bentuk kajian yang sistematis, berjenjang dan sesuai dengan kondisi umum bagi yang mempelajarinya. Berdakwah sebagai suatu usaha menanamkan nilai-nilai memang harus memerlukan suatu metode dalam mentransmisikan ide-ide ajaran Al-Quran itu dalam struktur kesadaran manusia. Cara yang diajarkan Al-Quran berdakwah antara lain yaitu secara hikmat, pelajaran yang baik dan bertukar pikiran dengan cara yang baik. Hikmah adalah mengetahui rahasia faedah tiap-tiap sesuatu. Jadi dakwah bil hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sampai pada tujuan dengan cara yang lebih mudah dan risiko yang paling kecil. Lalu memulai pada diri sendiri, yaitu Al-Quran mengajarkan kepada da'i bahwa sebenarnya berdakwah untuk orang lain haruslah dimulai pada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada masyarakat luas. Lalu yang terakhir, memperhatikan dan memikirkan alam semesta, yaitu salah satu cara Al-Quran untuk mengantar manusia kepada kebenaran adalah menyuruh memikirkan alam semesta. Dengan memikirkan alam semesta itu dapat mempertebal keyakinan seseorang akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengambil manfaat dari alam semesta untuk kemakmuran hidup di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Terjemah Al-Quran sistem 40 jam sebagai dakwah alternatif muncul berbagai tanggapan, pemikiran, dan pandangan di kalangan umat Islam itu sendiri. Setidaknya ada 3 kelompok masyarakat yang memberi tanggapan tentang hal tersebut. Yang pertama, kelompok yang menerima. Kelompok ini pada umumnya berpendapat bahwa bukan Al-Quran itu sendiri sebagai sumber dakwah yang harus disampaikan kepada siapa saja yang dengan cara dan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kiranya perlu dimengerti bahwa sistem 40 jam ini adalah merupakan salah satu metode temuan baru yang menjadi pola dasar untuk belajar menerjemahkan dan memahami Al-Quran yang sekaligus sebagai metode dakwah. Lalu pendapat kelompok yang kurang menerima. Kelompok ini umumnya mereka berpendapat bahwa jika benar-benar memang metode ini lebih efektif baik dari segi materi, metode maupun yang mengajar, maka apa salahnya dikembangkan. Tetapi kalau hanya sekedar program yang disusun sebagai suatu kegiatan rutinitas saja, apalagi sebagai dakwah alternatif, barangkali perlu dipikirkan bersama agar tidak sia-sia. Artinya, apakah program ini akan bertahan dan apakah mereka yang mengikuti program ini benar-benar menjadikannya sebagai suatu dakwah alternatif. Lalu yang terakhir, kelompok yang menolak. Kelompok ini umumnya mereka berpendapat bahwa program terjemah Al-Quran sistem 40 jam ini bukanlah satu-satunya pilihan. Sebagaimana yang disebutkan sebagai dakwah alternatif, ini berarti bahwa jika sistem yang lain tidak efektif, maka alternatifnya adalah sistem 40 jam. Adalah suatu yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak menerima atau menolak jika sistem ini dikatakan sebagai dakwah alternatif. Padahal dalam Al-Quran sendiri banyak sistem atau metode yang dapat digunakan berdakwah. Yang terakhir, penutup. Jadi dapat diketahui bahwa program terjemah Al-Quran sistem 40 jam merupakan program pertama kali yang dikembangkan oleh LPIQ Surabaya pada tahun 1993 Masehi. Program ini menggunakan surah Al-Baqarah sebagai objek pembelajaran. Program ini diperhak asasi oleh Ahmad Khalil pada tahun 1989 Masehi. Terjemah Al-Quran sistem 40 jam merupakan suatu metode mengajar untuk menerjemahkan Al-Quran dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Dengan menggunakan sistem ini, jemaah kajian diharapkan bisa menguasai suatu kajian materi di setiap jenjangnya sehingga dapat ditempuh dalam alokasi waktu 40 jam.
Jika menggunakan sistem pembelajaran seperti ini, maka diperlukan waktu 20 kali pertemuan selama 5 bulan. Dengan rincian, dilakukan setiap minggu dengan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu sebanyak 90 menit di setiap pertemuan.